Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya Andi Ertikawati CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih kepada Pak Ahmad Irfan selaku fasilitator dan Pak Ardian Syah Rasyid selaku pengajar praktik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Tahapan segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah proses yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kegagalan atau kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah memahami alasannya berbuat sesuatu. Menanyakan keyakinan dalam tahapan ini, ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus 1. Dialog penyelesaian kasus 1. Penyelesaian kasus dengan penerapan segitiga restitusi. Kamu tahu tidak kesalahan kamu apa? Kak, maaf Bu, saya terlambat. Kira-kira kamu tahu tidak pukul berapa dia masuk kelas berbunyi? Tahu Bu. Oh ya, kalau tidak salah kamu sudah terlambat 2 kali ya? Ya Bu. Ya, sudah, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kamu tahu kesalahan kamu apa dan kamu berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, kamu terlambat hari ini pasti punya alasannya. Bisa kamu ceritakan ke Ibu? Saya bangun kesiangan Bu. Kamu bangun kesiangan? Apa kamu tidur terlalu malam? Iya Bu, saya asyikan mandian sampai larut malam. Jadi kamu terlambat karena bangun kesiangan ya? Ibu. Ya sudah, apakah ada cara lain agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Ada Bu, saya tidak main HP sampai larut malam sehingga saya bisa bangun lebih pagi. Oke. Kamu masih ingat bahwa kita pernah membuat keyakinan kelas? Masih Bu, salah satunya datang tepat waktu. Apakah yang kamu lakukan tadi itu melanggar atau tidak? Melanggar Bu. Jadi, apakah kamu bersedia untuk tidak mengulanginya lagi? Bersedia Bu. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Datang tepat waktu. Terus, apa lagi? Tidak main HP sampai larut malam. Bagus. Ibu tahu kamu adalah anak yang baik dan bertanggung jawab. Ibu yakin kamu pasti bisa menepati janji kamu, iya kan? Iya Bu. Terus dulu. Baik, silakan kamu kembali ke kelas. Oke Bu. Kasus 2. Dialog percakapan dengan segitiga restitusi. Kamu tahu tidak kenapa kamu tadi ditegur sama Ibu? Tahu Bu, saya makan di kelas. Makan di kelas itu perbuatan salah atau perbuatan benar? Salah Bu. Sebenarnya makan di kelas itu tidak apa-apa. Ibu juga kalau lapar pasti juga akan makan. Tapi kita harus tahu tempat dan waktu kapan kita harus makan. Nah, tadi kamu makan di kelas pasti ada alasannya. Kenapa? Saya lapar Bu, karena tadi tidak sempat rumah. Saya buru-buru karena pergi sekolah. Kenapa tidak sarapan? Saya bangun kesiangan Bu. Oh, jadi kamu makan di kelas karena bangun kesiangan? Iya. Selain makan di kelas, kira-kira ada cara lain tidak agar kamu tidak lapar? Seharusnya saya sarapan dulu Bu. Ingat keyakinan kelas kita tidak? Bu, makan di kelas itu melanggar atau tidak?
tanggapan dari siswa. Siswa kelas 5 SDN 4. Saya berdiskusi dengan Ibu Andika. Saya merasa sangat senang karena meskipun saya salah, saya tidak dihukum. Saya kedepannya akan menjadi siswa yang disiplin, tidak terlambat lagi. Terima kasih. Saya Firliana, siswa kelas 5 UPT SDN 4 Batalon. Saya merasa senang berdiskusi dengan Ibu Andika. Saya berjanji akan menjadi siswa yang disiplin. Terima kasih. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan dapat memposisikan guru sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Terima kasih. Salam guru penggerak.